terserah manusia bagaimana cara berpikirnya tentang konsep ketuhanan itu. Jangan coba diganggu itu secara secara masif kalau menurut saya, dan itu untuk kebutuhan cuan. Kita tahu bersama kalau prostitusi itu adalah sebuah kegiatan jual beli. Iya, jual beli. Dalam hal ini tubuh lah ya. Iya, tubuh. Dalam hal ini tubuh. Cuannya yang menjadi tujuan utamanya, bukan ini soal bagaimana memberikan pendidikan, bagaimana memberikan nilai-nilai yang baik kepada viewersnya. Hanya ada satu saja, yaitu dosen prostitusi. Oke, halo guys. Selamat datang lagi di podcast kami berdua bersama Pak Pendeta Suharman. Kayak terlalu formal dia. Pendeta milenial. Ya. Dan saya sendiri Bung Rian. Bapak yang mengatakan itu pendeta milenial. Iya. Itu penilaian saya, Pak. Oh, penilaian. Silakan ke Bapak menilai saya seperti itu. Dan ganteng. Oke, jadi video pertama kami tentang sahabat itu sudah kami upload ya teman-teman ya. Jadi kali ini kami akan membahas satu diskusi yang mungkin bisa membuka wawasan teman-teman. Kira-kira terkait apa nih, Pak Pen? Baik, menurut saya ada sebuah dialog atau diskusi yang akan bisa membawa kita untuk melihat masalah-masalah yang terjadi saat ini atau sisi-sisi kehidupan yang terjadi saat ini. Yeah. Ya, kita akan memakai video itu sebagai suatu bahan atau teori kita untuk menganalisa soal sisi kehidupan saat ini. Ya, silakan. Jadi, guys, kita nonton dulu cuplikan videonya. Baik. Kalau zaman Pak Harto, saya bilang ada dosen plat hitam, dosen plat kuning, dan dosen plat merah. Sekarang ini hanya ada satu saja, yaitu dosen prostitusi. Jadi itu ya Pak Pen ya. Itu tadi beliau siapa itu? Jadi saya kira ini tokoh yang sudah menjadi terkenal di Indonesia, di bangsa kita ini. Menarik Ya, pernyataannya, dan itu cukup berani kalau saya. Betul, dia cukup berani. Sangat berani malah, bukan cukup. Karena orang ini ya kita harus akui integritasnya sudah luar biasa. Dia betul-betul seorang profesor yang sangat sangat bisa kita jadikan sebagai panutan kita sebagai bangsa ini, generasi bangsa ini, apalagi kita sebagai generasi muda. Saya pikir itu. Nah, sekaitan dengan itu apa yang disampaikan oleh profesor ini, profesor yang siapa kita nama? nonton, dia adalah Profesor Saitapi. Ya, Saitapi. Salah satu tokoh atau salah satu orang yang sering diundang di acara itu untuk memberikan pencerahan kepada seluruh pemirsa, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Ya, jadi ini menarik soal kata prostitusi. Ya, prostitusi itu. Saya lama merenungkan. Oh, Bapak merenungkan ini sebelumnya tidak ada dalam pikiran Bapak makna yang disampaikan prostitusi tadi itu. Iya, secara singkat atau terlintas bahwa yang disebut itu adalah benar-benar suatu istilah yang digunakan bagi dunia malam atau dunia hiburan. Iya. Kalau kita kan saat ini kan pikirnya prostitusi itu adalah tempat transaksi itu transaksi itu. Iya. Saya kurang mengerti, nanti Bapak yang jelaskan lah. Iya.
Iya, iya, Padahal iya. konteksnya saat itu berbicara tentang institusi yang ada di negara ini, kejaksaan, kepolisian, dan lain sebagainya. Kenapa kemudian profesor ini kemudian mengatakan hal yang begitu sangat apa ya istilahnya itu? Kira-kira Sedikit tabu lah. sedikit tabu ya, Sedikit tabu. dan sangat menyinggung. Menyinggung. Saya lah renungkan itu lama, ternyata ada makna di balik itu. Prostitusi itu. Itu ada sebuah ungkapan, kalau seorang ahli mengatakan, para ahli mengatakan ada sebuah ungkapan yang disebut kadang mungkin ini satire. Satire ya. Iya. Satire kepada yang disebutkan Yang tadi. disebutkan tadi itu. Nah, itu mungkin yang terjadi saat ini. Ada banyak orang yang melakukan hal yang sama seperti yang disebutkan dosen prostitusi itu. Hal yang sama dilakukan oleh orang lain. Bukan melalui hanya, melalui berbagai Iya ya. sisi kehidupan, bahkan melalui berbagai konten-konten yang ada. Konteksnya keadaannya sekarang Iya. itu bisa di dalam dunia maya ini ya. Iya. Kita bisa diskusikan ke situ bahwa dunia maya ini juga Mempertontonkan, memperlihatkan. tapi saya belum dapat definisi yang bisa Bapak tarik dari kata itu tadi, prostitusi itu tadi. Apa definisi yang bisa Bapak tarik dari situ? Kalau kita tahu bersama, kalau prostitusi itu adalah, kita tahu bersama adalah sebuah Kegiatan jual beli. jual beli. Iya, jual beli. Iya, jual Jual beli. beli. Dalam hal ini tubuh lah ya. Iya, kita ya. tubuh. Dalam hal ini tubuh. Nah, kenapa kemudian seorang profesor mengatakan itu kepada dosen? Dosen. Yang seharusnya menurut kita ya, bahkan menurut para ahli ya, dosen atau kampus itu adalah tempat kita untuk kemudian Belajar yang baik. belajar, merubah mindset kita, pokoknya menerima pendidikan. Ada edukasi, betul-betul ada edukasi di tempat pendidikan itu, universitas itu. Tapi justru menurut Pak Said Api tadi ini, profesor tadi ini, bahwa Dosen sekarang adalah dosen prostitusi. Ada apa ini? Keras juga. Keras juga bagi dosen-dosen dan bagi dunia pendidikan pada umumnya. Iya. Jadi Keras juga. kita coba, saya mau tarik bahwa saat ini dosen sedang menjual dirinya untuk berbuat dia menjual dirinya, atau dia melakukan sesuatu, tugasnya itu hanya semata-mata sebagai jualan saja, bukan sebagai substansi dari tugas dia, yaitu mendidik. Jadi dia hanya cari cuan di situ. Iya, cari cuan di situ. Dia hanya mencari cuan di situ. Jadi sisi buruknya itu yang kemudian bisa mengkategorikan tindakan saat ini para dosen itu adalah tindakan prostitusi. Hanya menjual dirinya. Menjual diri saja. Kan ngeri Pak, ngeri ya. Iya, karena dia tidak menjalankan tugas dengan benar. Itu prostitusi. Bagaimana dengan mahasiswanya? Jadi, oke, kalau dalam dunia transaksi berarti apa ya? Mahasiswa ini korban prostitusi itu. Iya. Kasian juga mahasiswa. Yang pada akhirnya ya kita inilah mungkin output dari itu. Prostitusi pendidikan. itu. Kemudian ini menarik ketika kita misalnya bawa kembali kepada Sisi kehidupan yang lain. ya kehidupan yang lain, atau kita persempit saja ke dalam aktivitas yang paling sering kita lakukan saat ini adalah menonton konten Baik itu di TikTok. Iya, TikTok. Paling ininya di TikTok lah menurut saya. Iya. Karena sekarang yang paling dekat dengan manusia itu adalah medsos satu ini. Iya. TikTok ini, bahwa ada banyak tontonan di dalamnya yang Tidak memberikan edukasi. kepada publik, kepada netizen, Viewer. Jadi justru karena tugasnya mereka seharusnya menjadi edukator, kemudian malah
cuannya yang menjadi tujuan Itu yang utamanya, utama, bukan ini. soal bagaimana memberikan pendidikan, bagaimana memberikan nilai-nilai yang baik kepada viewersnya. Nah, Iya, berarti konten-konten saat ini itu konten yang dibuat oleh para apa tuh? penjual diri, Penjual diri atau apa tadi kita sebutnya? prostitusi, Orang-orang yang melakukan prostitusi. Prostitusi digital. ya itu boleh diistilahkan seperti itu. Jadi apa ya? Memang ya kalau saat ini kita lihat, oke, ini yang paling dekatnya adalah ketika orang joget dengan telanjang, ya kan? Iya. Bapak kan suka itu. Saya tidak, Bapen. Setelah mendapatkan pencerahan dari Bapen, saya tidak lagi. Saya takut dengan hukum ketuhanan. Ya jadi itu yang paling ininya, prostitusi saat ini adalah ketika orang mempertontonkan, misalnya dalam live streaming dia mempertontonkan tubuhnya yang telanjang lalu dia dibayar, itu adalah prostitusi. Itu adalah prostitusi. Itu jelas. Jelas itu. Tapi ada yang tidak disadari oleh para netizen bahwa ada tindakan prostitusi lain yang seakan-akan itu adalah sebuah tindakan yang cukup punya nilai atau moral. Padahal di balik itu sebenarnya dia lagi menjual dirinya untuk mendapatkan sesuatu cuan, untuk diikuti orang, dikonsumsi orang. Padahal justru kebanyakan daripada isi kontennya tadi apa itu, misalnya dia menampilkan sesuatu, apa tadi sebutannya itu, yang buruk-buruknya biasanya itu kan ada konten. Untuk bisa viral, dia harus menampilkan sesuatu yang pro kontra. Itu apa tadi namanya itu? Sebenarnya kalau pada umumnya kita sebut itu adalah sebuah gimmick. Iya, itu sih nggak apa-apa sebenarnya. Tidak apa-apa sebuah gimmick itu. Tapi kalau gimmick yang kemudian menarik, gimmick kita dulu gimmick. Gimmick ini apa nih? Kalau dalam misalnya konteks konten itu apa ada gimmick ini? Ya, kalau gimmick yang menurut saya itu adalah merupakan kemasan. Iya, enggak ada contoh. Ya. Ini kemasannya, ya kan? Tampilannya ini. Ya kalau misalnya di Indomie, tampilannya itu sebenarnya cuma bumbu sama mie, tapi di situ ada ayam goreng dan lain-lain. Supaya menarik. Ya. Berarti itu tidak masalah ya? Itu tidak masalah. Tampilan yang dikemas menarik mungkin, saya pikir itu masalah. Saya pikir itu patut juga kita apresiasi bagaimana kreativitas para konten kreator atau apa yang disebut itu. Saya pikir itu tidak salah tentang kreativitas itu. Karena yang salah adalah ketika berbicara soal tujuan lain dari apa yang ditampilkan itu, seperti itu. Iya ya, artinya justru gimmicknya ini yang diserap sama viewer, bukan substansi lain. Apa maksud lain yang ingin ditampilkan oleh para kreator ini? Tapi justru gini, justru saat ini saya lihat tidak ada gimmick lagi. Mereka malah justru tidak paham kalau para konten kreator yang saya lihat ya, bukan saya mengkritik, tapi saya adalah penonton yang baik para konten kreator, jadi saya dapat menilai. Saya juga baru masuk ke dalam dunia podcast ini, ya kan? Iya. Kita juga konten kreator sekarang. Kita sudah konten kreator, kita sudah masuk dalam situ, ya kan? Tapi kita berusaha untuk mencapai substansial apa yang kita ingin sampaikan tanpa gimmick-gimmick yang terlalu dikemas sedemikian rupa. Akhirnya orang tariknya salah. Menarik maknanya bias. Dan juga sebenarnya yang ditampilkan itu bukan hal yang betul-betul ingin memberikan suatu nilai kepada masyarakat, nilai yang baik, tetapi yang dikejar itu adalah sesuatu atau cuan yang dikejar. Misalnya katanya pernah nonton seorang konten kreator, saya dengar dari teman sih, yang lagi yang lagi viral itu ya. Yang lagi viral, yang buang-buang apa itu namanya? Uang. Itu sebutannya apa tuh, Pak? Orang-orang apa itu? Yang buang-buang uang itu. Iya.
filantropis ya. Oh iya, iya. filantropis. Sebenarnya bisa menjadi kategori dari Kategori ya. kategori dari filantropis karena filantropis itu yang saya tahu adalah filantropis itu adalah orang yang mengambil duluan kue. Kue ini kan cukup untuk banyak orang. Cukup. Kita ada 4 orang di sini ya. Ya. Kita ada 4 orang. Ini kue ini cukup untuk 4 orang. Tapi saya mengambil setengahnya. Saya mengambil setengahnya duluan. Ya. Kue ini. Seharusnya ini kebagian rata. Ya. Nah, tapi saya mengambil setengahnya duluan menjadi milik saya. Lalu kemudian separuh dari ini saya bagikan. Lalu yang dibagikan itu Merasa bahwa ini orang baik. orang baik. Ini orang baik, ya kan? Betul. Iya. Itu filantropis. Filantropis kalau dalam konteks digital sekarang, Google AdSense akan memberikan banyak cuan kepada para content creator. Setelah mendapatkan cuan banyak, modal itu akumulasi modal dari situ dia berikan kepada sedikit daripada Yang dia sudah kumpulkan banyak, dia bagi-bagikan, dianggaplah sebagai orang baik. Orang baik, orang moralis. Sedangkan dari tindakan moralis itu dia mendapatkan cuan lagi. Itu prostitusi. Tapi kita tidak sadari, justru kita nangis-nangis nonton. Iya, sampai saya juga melihat. Iya kan? Kadang mewek juga saya. Iya, baiknya ini orang. Baiknya, astaga, nenek-nenek. Padahal dia dieksploitasi nih Sebenarnya. Dieksploitasi. Jadi rasa kasihan kita itu, jadi ada 2 manusia ada 2 kelompok yang dieksploitasi. Satu, para pengemis atau orang-orang miskin itu yang menjadi objeknya dia, dan kita para viewers. Iya. Ngeri. Prostitusi yang ngeri di situ. Itu soal konten. Kira-kira apa lagi yang bisa berhubungan, yang bisa kita hubungkan soal jual menjual ini? Yang kita tidak sadari, yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Ada beberapa sih, misalnya ada yang mengangkat sebuah konten-konten yang sedikit rasis mungkin ya, rasis dengan mungkin bukan rasis sih, atau yang lain saja. Mungkin ada orang yang yang lagi viral, dia menganggap bahwa dirinya adalah seorang agnostik ya. Jadi menurut saya itu juga prostitusi, di mana dia mempertontonkan hal yang privatnya dia, sebenarnya bukan untuk konsumsi umum, dia bagikan ya kan, dan secara tidak sengaja dia mengajak orang untuk berpikiran seperti dia. Seperti itu. Ya kan? Artinya begini, kita tidak menyalahkan bahwa tindakannya dia untuk membuka ruang berpikir orang, bahwa ada loh manusia seperti ini yang berpikir bahwa misalnya Tuhan itu begini. Tapi maksud saya, tanpa dia sadari dan tanpa penonton sadari, itu sudah menurut saya itu kategori prostitusi, kategorinya prostitusi. Dan bisa mempengaruhi orang. Jadi melakukan hal yang sama. Ini kenapa saya mengangkat ini? Kebetulan saya berbicara di depan atau berdiskusi sama seorang teolog. Biasalah, santai bukan masih karena. Nah, artinya kan gimana menurut Bapak? Apakah itu tindakan prostitusi? Saya pikir itu adalah bagian dari yang disebutkan oleh profesor, itu adalah bagian dari prostitusi, bukan saja yang seperti yang dikatakan oleh profesor itu, yang dikatakan bahwa dosen prostitusi saat ini, tapi juga yang telah diungkapkan oleh Bapak tadi mengenai orang yang menampilkan bahwa dia seorang yang agnostik. Dia mengatakan dirinya agnostik. Dan dia memamerkan itu. Iya. Jadi saya lucu, saya pernah bikin status di WA, saya bilang begini, lucu ya, orang yang mampu percaya itu justru kagum sama orang yang tidak mampu percaya. Saya pernah bikin story begitu, karena saya anggap bahwa kemampuan orang untuk percaya itu lebih perlu diapresiasi ketimbang orang yang tidak mampu percaya.
sekalipun itu adalah pilihan dia. Pilihan dia. Ya, tapi kan ini kan sudah menjadi konsumsi banyak orang. Menjadi konsumsi banyak orang. Jangan sampai itu kemudian menjadi sesuatu yang istilahnya pengaruh yang berbahaya bagi orang lain seperti itu. Iya, artinya gini, nah kenapa ya? Karena dalam Pancasila kan sila pertama kan jelas ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di situ ada nilai-nilai ketuhanan yang perlu dijunjung tinggi, ya kan? Jangan sampai kita mencederai nilai-nilai itu. Tuhan, konsep Tuhan seperti apapun yang dia mau ciptakan, terserah manusia bagaimana cara berpikirnya tentang konsep ketuhanan itu. Jangan coba diganggu itu secara secara masif kalau menurut saya, dan itu untuk kebutuhan cuan. Itu untuk kebutuhan cuan. Itu yang saya itu masalah. Jadi Tuhan didagangkan gitu Itu yang prostitusi yang menurut saya anggap bahwa tindakan prostitusi. Jadi bukan saja soal yang tadi itu mempertontonkan dirinya, yang sedikit agak vulgar, asik lah, yang juga kayak itu loh, itu jadi viral itu kayak gitu, senam-senam apa itu sampai di daerah saya tempat melayani, saya pernah melihat anak-anak ini iya, dampaknya itu dampaknya ini nah gini, saya praktekannya dia coba begini karena nonton itu yang viral itu. Padahal itu senam katanya kan? Padahal itu senam ya? Iya itu senam, katanya itu senam. Itu salah atau gimana ya? Menurut saya senamnya ini bukan untuk konsumsi anak kecil. Jadi itu harus dibatasi. Harus ada batasan-batasan. Oke, mampu ndak konten kreator ini membatasi usia-usia yang menonton apa yang ditampilkan? Begitu. Sebenarnya di YouTube kan sudah ada itu untuk anak-anak ya kan. Tapi kalau di YouTube gitu semua orang bebas menonton itu. Senam seperti yang tadi Bapak praktekkan, itu kemudian dinonton sama anak kecil ya kan. Kalau orang dewasa ini mungkin senam untuk ini kan. Harusnya konten kreator ya. Harusnya mereka juga harus pintar untuk kemudian membuat sebuah kreasi untuk kemudian menjadi suatu yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Mestinya begitu, semua kalangan. Kalaupun terkhusus, mereka harus punya strategi untuk bisa mengkhususkan arah atau para viewer mereka. Jangan sampai dinonton sama ini, karena itu endingnya akan menjadi konten prostitusi itu. Iya. Tapi saya pikir begini, dalam hal dunia maya saat ini tidak ada lagi batasan untuk kemudian mau mengatakan bahwa ini khusus ini, karena semua orang mampu untuk mengakses. Berarti kembali kepada konten kreatornya. Bagaimana kemudian membuat sebuah karya itu untuk betul-betul menjadi sebuah tontonan yang bisa ditonton oleh semua kalangan. Atau tetap juga karena seni itu bebas, merdeka ya kan. Bisa dia melaksanakan konten yang seperti itu, yang sifatnya tabu untuk anak kecil, tapi tetap diawasi oleh orang tua. Iya, bisa kembali ke pengawasan orang tua. Sejauh mana orang tua mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan media sosial itu. Iya. Saya pikir itu. Iya, kita tidak sadar ternyata prostitusi ini banyak hal yang sebenarnya termasuk politik. Di dunia politik. Iya. Ini yang menarik. Ini menarik. Iya. Bapak orang politik. Saya seorang anggaplah tokoh agama. Ya, tokoh agama. Ya sudah, bukan anggaplah, memang sudah tokoh agama. Ya, secara tapi politis, enggak? Politis. Karena setiap kita harus mempunyai pandangan politis. Bukan berarti bahwa kita menjadi seorang politik praktis. Ya, itu yang salah. Setiap orang kita harus mempunyai pandangan politik. Nah, ini yang menjadi menarik saat ini. Terkait juga dengan
video yang kita tonton tadi itu, yang kita tonton sebagai bahan kita, Referensi kita, itu juga akan berbicara tentang situasi politik di Indonesia. Bagaimana institusi yang telah disebutkan oleh video tadi itu, ini menjadi suatu hal yang betul-betul nyata, fakta. Misalnya saja yang viral seorang yang pengacara, yang kita dengar bahwa iya ditangkap, dilaporkan oleh dari kejaksaan, sampai anaknya yang kecil loh juga ikut bersuara untuk membela ayahnya yang menurut dia dan menurut mungkin pandangan pandangan orang pada umumnya, dia dikriminalisasikan seperti itu. Itu contohnya. Kemudian yang ada lagi contoh yang lain tentang misalnya sistem demokrasi dilecehkan oleh otoritarianisme, seorang petinggi lah ya, pada saat sidang, hak demokrasi musyawarah itu di-cut oleh seseorang ini, pimpinan sidang. Itu kan juga tontonan prostitusi itu, karena itu masuk kategori prostitusi enggak? Iya. Masuk ya? Enggak, begini karena ini informasi yang saya ikuti di media sosial dan pengakuan dari si pengacara yang telah dikriminalisasikan itu, bahwa di oknum-oknum institusi yang ada di Indonesia, khususnya penegak hukum, ada main di belakang, ada permainan di belakang karena mungkin merasa terganggu. Jadi permainan di belakang inilah yang bisa kita sebut adalah prostitusi, jual beli. Di belakang panggung ini yang tidak kelihatan. Itulah transaksinya. Itu transaksi gelap. Itu justru gelap lagi ya. Itu transaksi gelap. Itu yang terjadi saat ini. Kalau konteks hukum. Ada banyak lagi. Misalnya orang mempertontonkan penggerakan massa secara masif, ya kan? Dengan menjual dengan isu-isu rasis begitu, dengan kepentingan mendapatkan elektabilitas. Itu juga salah satu tindakan prostitusi menurut saya. Karena dia mencari keuntungan. Ya, mencari keuntungan ya kan? Dari itu. Ini non materi lagi malah. Iya. Nah, jadi dia misalnya membuat kericuhan, lalu dia menjadi memasang badan di situ sebagai tokoh ya, penengah yang membuat mau mendamaikan. Mengatakan dia adalah pahlawan di situ. Itu prostitusi. Itu prostitusi juga. Iya. Itu yang terjadi saat ini. Lalu kemudian saya pikir hal-hal yang lain mengenai prostitusi itu masih banyak hal yang perlu kita kategorikan sebagai prostitusi. Dan itu wajibnya para penonton harus menyadari mana konten-konten yang sifatnya prostitusi, dan ini akan membuat para viewer netizen itu mampu memilah konten-konten yang bisa dia konsumsi. Artinya gini, konten yang viral, para konten kreatornya ini harus dipilih-pilih juga mana para ini pekerja PSK ya? Sorry, bukan PSK. Pekerja bukan PSK. Apa ya? Para pekerja media. Bukan, para pekerja prostitusi online ini harus dipilih-pilih mana orang-orang yang memang betul-betul edukatif, mana yang sifatnya mencari cuan saja. Para pekerja prostitusi online. Para pekerja prostitusi online. Tapi bukan micet ya? Bukan itu. Bapak paham ya? Saya sudah banyak ngajar Bapak. Bukan micet ya? Bukan micet. Jadi bukan transaksi prostitusi, bukan hanya itu lagi untuk saat ini. Yang kita pahami selama ini bahwa
Bukan cuma itu. Ya, prostitusi itu hanya sebatas Transaksi, Ya. mohon maaf, seks saja, komersial. Seks yang dikomersialkan. Bukan cuma itu. bukan cuma itu. Ada banyak hal lain Yang bisa dikategorikan sebagai tindakan prostitusi. Jadi teman-teman, mungkin bagaimana? Kira-kira pembahasannya sudah beres nih? Saya pikir Iya. tidak ada apa namanya? Tidak akan ada habisnya kalau tidak kita ada bahas. habisnya Ya. kalau kita bahas soal ini. Cuma kita karena kebutuhan konten, kembali lagi kita adalah konten kreator non prostitusi. Karena kita tidak mencari cuan. Karena sifatnya kita adalah Bagaimana untuk memberikan edukasi kepada para penonton kita. penonton kita supaya betul-betul Oh iya. mampu melihat. Kita bahas dulu yang Bapak bahas waktu itu. Terkait masalah upaya kita membuat konten-konten ini, dan Bapak pada saat itu bilang misalnya ada cuan daripada konten kita ini, kita akan buat satu apa lagi gitu yang akan sifatnya akan apa kemarin ada Bapak bilang itu, Saya lupa, coba ada Bapak bilang jadi hasil cuan misalnya ke konten-konten kita berhasil nanti itu kita akan alokasikan untuk misalnya hal-hal yang edukatif lagi. Ada Bapak pernah sampaikan itu pada saat kita mau mulai podcast kita. Kemungkinan itu kalau saya nggak salah itu berhubungan dengan latar belakang kita sebagai Ya, aktivis. Ya. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya ada, karena ini kita tidak bisa kemudian mau munafik Iya, juga iya. bahwa orang kemudian saat ini juga Membutuhkan mendapatkan ini hanya sebuah dampak ini. cuan itu adalah dampak. Kalaupun tidak ada nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma pada saat itu saya sepakat dengan Bapak kita jalankan podcast ini cuannya nanti untuk kebutuhan edukatif selanjutnya. Selanjutnya Saya seperti sepakat itu. Mungkin apa ya? Ini kita berlatar belakang aktivis lokal. Iya, aktivis lokal. Aktivis lokal. Saya sudah provinsi. Oh iya, saya lupa. Bapak sudah provinsi, saya masih di. Bapak masih lokal. Masih lokal. Iya. Jadi ini juga kemudian saya kemarin pikir-pikir bahwa jangan sampai ya, maaf saja kawan-kawan sekalian, jangan sampai kita ini ada aktivis. Putus tadi Pak, Bapak sambung dulu secara singkat. Jadi itu saya bilang ini pandangan saya. Jangan sampai Para aktivis karena kita bagian dari aktivis juga melakukan hal yang sama. Prostitusi itu tadi bahwa membuat konten hanya untuk kebutuhan cuan. Kebutuhan melakukan Kerja-kerja organisasi dalam tindakan offline-nya juga. Begitu. Tindakan offline-nya justru prostitusi. Jadi dia tampakkan di media sosial bahwa dia seorang aktivis. Ternyata dari tindakan itu untuk menjadi daya tarik supaya berpengaruh kepada banyak orang dan pengaruhnya itu dia jual kepada para politikus. Itu prostitusi, bahaya juga. Nah itu menjadi warning juga warning untuk kita semua. Untuk kita semua. Iya, sayangnya kita dibatasi oleh waktu Pak Pendeta. Terima kasih. Oke. Lain kali kita akan lanjut diskusi kita ya teman-teman ya. Mungkin kita nanti akan bahas tentang judi online yang Bapak pelajari kemarin. Yang Bapak, jadi saya bikin story tadi teman-teman. Saya bilang pendeta ini itu mau minta belajar judi online supaya bisa tahu apa isinya dan dia bisa sampaikan. Rekor ini jangan dibilang itu. Tidak apa-apa. Jadi tunggu nanti konten itu teman-teman. Menariknya Pak Pendeta ini ya tentang judi online. Mungkin sekian video kami. Terima kasih teman-teman. Salam hormat kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.